Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menggali informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi. Kita belajar bahasa Indo ya hari ini. Anak-anak sehat-sehat kan ya? Semoga senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Menggali informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi. Kalian bisa melihatnya di bahasa Indonesia pada halaman 83 ya. Mulai dari awal halaman 83 hingga 86. Oke, kita pertama lihat dulu di slide yang pertama. Sebelum ke slide yang pertama, anak-anak masih ingat ya yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Dulu ada cerita fiksi, cerita non-fiksi, kemudian sekarang ada teks fiksi dan teks non-fiksi. Sekarang ada teks non-fiksi. Ya, kalau yang namanya non-fiksi berarti dia berisi sebuah informasi berdasarkan fakta. Sebuah teks yang berisikan informasi berdasarkan fakta atau sumber nyata, berdasarkan kenyataan. Oke, bukan berdasarkan karangan. Kita lihat dulu di slide selanjutnya. Nah, hal-hal yang biasa diperlukan untuk dapat menggali sebuah informasi itu yang pertama adalah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Ya, jadi dari teks yang telah tertulis itu kalian baca dengan seksama dan juga dipahami. Setelah itu catat tiap informasi penting yang ada di dalam teks. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar kita ingat, agar kita bisa menentukan poin penting yang dibicarakan, yang dibahas di dalam teks tersebut itu tentang apa. Itu kita bisa tahu dari informasi yang telah tertulis dengan kita mencatatnya ya. Selanjutnya membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Kalau sebuah teks itu panjang sekali, untuk mengestimasi waktu, mempersingkat waktu, mengefisiensikan waktu kita, artinya waktu kita itu tidak terbuang dengan sia-sia, maka kita baca dulu pertanyaannya, baru kita baca teksnya, sehingga kita nggak bolak-balik gitu ya, baca teks panjang kemudian pertanyaan. Jadi kuncinya ketika ada teks sangat panjang, itu kalian baca dulu pertanyaan yang ditanyakan. Yang ditanyakan di situ apa, mintanya apa, kemudian baru baca teksnya, sehingga dari situ kalian bisa memperoleh jawaban yang dibutuhkan dari pertanyaan tersebut. Oke. Selanjutnya ada yang keempat, mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca, atau bisa dengan cara yang nomor 4 ya. Oke. Selanjutnya kita menuju ke sini. Nah, seperti yang sempat Ustazah bahas sekilas tadi, teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan fakta ataupun kenyataan. Dia bentuknya bisa berupa kesehatan, esai, artikel, biografi, ataukah pendidikan, dan lain-lain. Banyak. Kebetulan di sini Ustazah sediakan 2 teks yang punya pola sama. Artinya sama-sama membicarakan tentang kesehatan, namun ada perbedaannya. Ya, pada teks yang pertama dia membahas tentang pola hidup sehat, dan teks kedua membahas tentang sebuah penyakit yang menyerang di manusia. Oke, kita menuju ke teks yang pertama terlebih dahulu. Pola hidup sehat. Jadi Ustazah bacakan di sini. Oh, ini sudah full. Menerapkan gaya hidup sehat pun tidak bisa sembarangan. Ini perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, bahkan kebiasaan makan. Nah, berikut adalah langkah yang bisa diterapkan untuk menjaga pola hidup sehat. Yang pertama, mulai dari makan sehat dengan gizi yang seimbang.
Dengan cara kita makan, dengan cara pengolahan makanan yang tepat, itu tidak akan merusak gizi yang ada di dalam makanan tersebut, sehingga makanan yang tetap terjaga kualitas gizinya itu akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar di dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya ada olahraga yang teratur. Jadi maksimalkan setiap hari paling tidak minimal 30 menit atau 15 menit itu kita sudah bergerak, aktivitas ya, olahraga untuk mengeluarkan keringat, membakar kalori. Ya. Kenapa olahraga ringan, tidak perlu berat-berat. Paling tidak setengah jam ya, itu akan menjaga aktivitas tubuh kita. Jadi otot dan tulang pun itu juga tetap terjaga karena adanya olahraga tersebut, diimbangi dengan asupan makanan yang dengan gizi yang seimbang. Lalu ada istirahat yang cukup. Jadi kalau misal di sini waktunya istirahat, sudah simpulkan saja. Istirahat kalau sudah malam tidurnya jam 8 misal ya sudah tidur. Setelah itu jangan main HP atau jangan beraktivitas yang lain. Karena tidur di awal itu lebih baik daripada tidur telat. Artinya kalau begadang pun itu juga kurang baik, kurang ahsan. Karena sistem di dalam tubuh kita, artinya sistem kesehatan, maksudnya organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, terutama organ hati, itu dia akan merecovery dirinya itu saat jam 11 sampai jam 1 ya. Toksik racun ya, itu dia akan merecover. Prosesnya terjadi pada jam-jam tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya ketika organ dalam kita itu beraktivitas di jam-jam tersebut, itu saat kita tidur terlelap. Oke, itu. Kemudian selanjutnya ada penyakit. Di teks kedua membicarakan tentang sebuah penyakit, bagaimana sebuah penyakit hepatitis A itu menyerang organ hati yang dia disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Di sini ada dibahas gejala hepatitis A seperti apa. Ya, muncul beberapa minggu setelah penderita tertular virus tersebut. Kemudian ada pengobatannya dan juga ada pencegahan hepatitis A. Bagaimana cara mencegah sebuah penyakit hepatitis A terhindar agar tidak masuk ke kita, agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Upayanya melalui vaksinasi hepatitis A, lalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari konsumsi makanan mentah atau setengah matang. Ya, tentunya tetap pola kebersihan diri dengan lingkungan yang ada di sekitar itu sangat penting, karena itu bagian dari supporting system hidup kita untuk bisa menjadi lebih baik dan sehat serta bersih ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada teks juga yang membahas teks non-fiksi. Di sini bentuknya ada berupa biografi. Kebetulan di sini ada dua tokoh ya, tokoh nasional, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, yang dengan Nahdlatul Ulama itu menjadi sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang sekarang sudah tersebar dari ujung Aceh hingga ujung Papua ya. Itu. Nah, kemudian beliau juga mendirikan Ponpes Tebu Ireng yang sampai saat ini juga alhamdulillah masih berdiri tegak ya. Oke. Lalu kita menuju ke Ahmad Dahlan. Oke. Ahmad Dahlan yang nama kecilnya diberikan nama oleh orang tua Muhammad Darwis. Beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 1912, yang saat ini pun juga Muhammadiyah menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Baik Muhammadiyah maupun NU ini sama-sama berkontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia tentunya. Ya,
Indonesia merdeka itu karena adanya para ulama-ulama yang sangat cerdas seperti beliau berdua ini. Ya, salah satunya. Oke, itu peran Muhammadiyah, juga peran Nahdlatul Ulama itu sangat besar bagi Indonesia dalam bidang hal pendidikan ataupun juga kesehatan. Ada ya, seperti sekarang ada Universitas Muhammadiyah atau Balai Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama dan lain-lain ya. Itu kalian bisa baca nanti di handoutnya. Oke. Selanjutnya ini kebetulan artikelnya Ustadzah ambil dari website ya. Begitu juga dengan artikel yang sebelumnya yang tentang kesehatan, ambil dari website. Oke. Ini Ustadzah ambil di buku halaman berapa? Indonesia halaman 84. Bahasa Indonesia di buku kalian. Oke. Nah, ini kedua teks ini membahas tentang bersihnya kota pahlawan. Ini sebuah artikel ya. Seorang Bu Risma dengan para masyarakat Surabaya membangun Surabaya untuk tetap bersih, menjaga Surabaya untuk tetap bersih. Mereka berkolaborasi untuk menanam pohon di sepanjang jalan utama sampai ke lingkungan penduduk, sehingga tercipta kawasan hijau di wilayah Surabaya. Hal ini pun menjadi salah satu bentuk dari kemajuan kota Surabaya. Oke. Nah, kemudian di teks ini menceritakan tentang gerakan 5R. Bagaimana 5R itu bisa menjadi sebuah gerakan yang dia berperan penting di dalam lingkungan. Artinya ada reduce, reuse, recycle, replace, repair. Ini menjadi gerakan yang penting dalam pengolahan sampah. Artinya banyak sampah-sampah itu yang termanfaatkan, tidak terbuang sia-sia. Artinya dia diolah kembali sehingga dari hasil olahan tersebut bisa untuk pupuk, bisa untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat. Ini bisa kalian baca di teks halaman 86 ya. Gerakan 5R, gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Kita mengurangi sampah yang dihasilkan ataupun mengurangi bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Nah, dari teks bersihnya kota pahlawanku dengan teks gerakan 5R ini dapat dicari perbandingan informasinya ya, daripada teks sebelumnya tadi ya. Itu secara keseluruhan perbandingan informasinya yang teks pertama itu membicarakan tentang kebersihan kota Surabaya, bagaimana proses-proses kolaborasi antara pemerintah kota dengan masyarakat untuk menjaga suatu kebersihan lingkungan. Kemudian yang di sini yang di teks 5R ini, gerakan 5R juga membersihkan maksud Ustadzah adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan adanya gerakan 5R itu ya. Sehingga kita bisa mengetahui persamaan atau perbedaan dari kedua informasi yang disajikan. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis pertanyaan yang biasa ditanyakan dalam sebuah teks. Bila ada teks itu pasti biasanya ada pertanyaan ya. Nah, pertanyaan bisa mengandung 5W plus 1H atau tergantung dari topik yang dibicarakan. Tergantung dari pertanyaan yang akan ditanyakan. Pertanyaan yang pertama, di sini kebetulan Ustazah ngambil di buku ya tadi sumbernya. Apa topik yang dibicarakan pada teks di atas? Kira-kira kalau kita poin pentingnya di sini adalah kebersihan, berarti topik yang telah dibicarakan di kedua teks tersebut yang kota Surabaya tadi adalah topik tentang kebersihan, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian siapa tokoh yang berperan di dalam teks tersebut? Adalah masyarakat Surabaya, kemudian pemerintah kota Surabaya dan penduduk di sekitar di wilayah lingkungan Surabaya. Mengapa kota Surabaya dikatakan mengalami banyak kemajuan cepat dan berkembang? Kita lihat dulu. Oh, bisa kecil ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Kenapa Surabaya bisa dikatakan kota yang maju?
banyak kemajuan dan perkembangan karena adanya kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan masyarakat yang mereka sama-sama bekerja sama untuk menanam pohon khususnya di sepanjang jalan utama lingkungan penduduk. Kemajuan dari kota tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti usaha perkembangan tempat wisata dan adanya perlindungan budaya asli di wilayah tersebut. Contohnya seperti apa? Museum, galeri seni, bioskop, teater, wisata kuliner, dan tempat hiburan lainnya. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu atau beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan kota Surabaya. Oke. Selanjutnya, apa saja manfaat yang diperoleh dari membaca teks? Nah, kira-kira apa manfaatnya? Banyak ya. Selain dapat informasi penting, kita bisa menambah wawasan, bisa mengembangkan kreativitas kita untuk menambah sumber informasi yang nantinya bisa kita olah untuk dimanfaatkan pada hal-hal yang lebih bermanfaat nantinya pada halayak masyarakat umum. Tuh. Jadi intinya di sini manfaatnya sangat banyak ya. Mulai dari mendapatkan sebuah informasi, menambah wawasan, kemudian mengembangkan bakat kreativitas kita, misal untuk menulis, ya. Jadi kita kalau baca dapat banyak sumber, dapat banyak knowledge di situ. Oke, dari sini itu saja yang bisa Ustadzah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ustadzah mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa di pekan depan dengan materi selanjutnya. Oke, untuk pekan ini tidak ada tugas ya. Hanya memahami materi yang telah Ustadzah sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.